pergerakan teman-teman Pikiran Alpha. Match pertama, perdananya ya dari Matt. Perdana. Bang kemarin ngeliat Matt bermain di MPL, akhirnya kali ini melihat Matt bermain di MPL dan Wan masih berpusing-pusing aja berputar-putar dengan bisa tornadonya, tapi untungnya kali ini Dreams berani banget ngusir Panda biar pulang masuk kandang lagi ya. Bener banget, zoning out dari Buffet dan Ripo Cornet. Oh my, dapetin Baperanya Edan Walai. Itu emang Cornet banget tuh mainnya tuh, agresif tapi berhasil. Gile, boleh. Pengen marah kata KB. Cornet gitu ya. Koret kalau di offline kayak begitu, agresif sendiri. Iya, tapi mati juga. Oke, nah ini juga buat kalian yang pengen nonton Marcia, Earl dan juga Vivian ya. Mereka lagi live juga di Nimo TV pastinya. Oke, sementara itu Dreams nih, oh masih berputar-putar aja, nampol-nampolin di bagian tengah, beratnya masih enak sendirian untuk membersihkan wave minion, namun Fredo masih bersembunyi di dalam rerumputan. Ada bunyi lagi, belum menampakkan wujudnya secara utuh, tapi ada terjadi pertempuran sedikit lagi. Untungnya Rinasmi bisa teleport dan pindah tempat ya. Bener banget. Masih bisa untuk digocek aja tadi. Yoi. Jadi arah bottom lane-nya masih ada retribution dari seorang Mars. Masih bisa diamankan, masih belum dapetin level keempat nih. Sedangkan Roger-nya harusnya dapat level 4. Yes, setelah dapetin red buff, dia akan lebih besar ya XP-nya. Karena juga dari Marsnya nggak dapetin red buff. Karena udah dirusin di awal-awal. Ini kalau dari segi rotasi, diuntungkan dari Bigetron Alpha. Karena bisa dilihat ya, Dreams-nya. Ini kuncinya dari tim Bigetron itu dari Dreams-nya. Dia benar-benar ngezoning banget, rusuh banget. Iya. Dengan emblem tank dia, walaupun tidak pakai Tenacity ya, emblem kesayangannya KB ya. Pasti hero apapun Tenacity. Tenacity selalu di hati. Itulah KB. Walaupun sudah ada perubahan dari Tele 3-nya tank ya, tapi tidak peduli. Yang penting Tenacity. Semua hero pasti. Gitu dia. Semua hero pasti aman hasilnya ya. Dan Iya, melemparkan api, bulu-bulu dari Panda pun mulai gosong. Untuk sekarang telah terjadi sebuah rotasi. Dream mendadak sekarang ada di bagian atas bersama Ripo aka Cornet. Dan juga langsung bertemu dengan Panda masuk ke dalam rumputan. Home sweet home dari Hilda. Hildanya harus pergi terlebih dahulu. Cyclone Eye-nya belum mau dicolek ya. Balik lagi loh, bener-bener diliatin doang, digangguin, cyclone-nya diambil, ada rainbow. Dan harusnya masih ada retribution diamankan oleh seorang Mars. Oh, nggak mau retri dia. Masih ditahan retrinya. Karena dia pikir kayaknya aman ya. Karena sudah diawali juga sama seorang Akai. Dia lebih mengamankan ke arah turtle. Dia diamankan oleh seorang Cornet Ripo. Dan first blood-nya dari seorang Brans yang menggunakan Roger. Dan kali ini Blue Buffet mencoba untuk dirusui, tapi tidak ada retribution dari seorang Brans-nya. Mau maju kah? Masih ada retri juga dari seorang Harithnya, dari seorang Marcia. Rinasmi sudah mulai maju dan harusnya diamankan. Ada Synchrovision kan? Yap. Di reset lagi 2 kali Walai. Ke reset 2 kali blue buff-nya dan dijagain oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk Roger sendiri dia lebih memilih untuk mengambil blue buff yang ada di dalam areanya. Baru nantinya akan balik lagi ke sini karena udah ada Dreams yang ngezoning di bagian depan. Mat juga udah mulai mendekat ke arah depan. Sedikit lagi SP tersisa dan Akai pun langsung dihilangkan. Tapi sisi baiknya adalah blue buff berhasil diambil oleh Harith. Dreams. Dari Bigetron Alpha, tampaknya dia adalah sosok yang membawa mimpi buruk untuk tim Genflix Aerowolf. Karena di game yang pertama ini, dia selalu mengganggu pergerakan dari tim Genflix. Bahkan dia bisa solo kill terhadap Akainya yang mencoba untuk menjaga buff-nya. Lihat tuh bahkan dikeluarkan zaman Force hanya untuk mendapatkan red buff-nya dari seorang Mars. Buset dah! Yang mendapatkan buff-nya, mimpi buruk untuk Genflix Aerowolf. Walai. Wow, sembunyi sebelah-sebelahan tetangga di momen yang pas dia nongol dicangkul abis. Udah red buff-nya diambil. Ya Allah, 2 kali tidak makan red buff untuk Harithnya. Gila sih, udah pakai zaman Force. Udah di Chronodes berkali-kali Walai. Tiba-tiba dipacul gitu zaman Dreams ya. Tuh lihat, dicicil lagi ada red buff juga. Darahnya hilang 1 bar dari seorang Fredo-nya. Tidak bisa tas dari seorang Fredo untuk game yang pertama. Masih belum bisa tas. Ada rotasi juga dari Alice yang mendadak langsung masuk di bagian tengah. Hanya saja sekarang Tamus pergi ke bagian atas. Ada Roger juga yang mengambil monster jungle di area game Aerowolf.
Ini mereka bisa 6-40 jadinya kayak begini, tapi ada pertempuran juga di area turtle. Kita lihat aja sesaat lagi apa yang akan terjadi di area turtle tersebut. Sepertinya udah ada kerusuhan, udah ada Raging Sandstorm tadi yang langsung dikeluarkan aja, terjadi pertempuran untuk kali ini Hurricane Dance dan juga Brilliant of Order dikeluarkan langsung, cabur aja Lunox ke bagian belakang, Dripnya menyisakan sedikit lagi HP-nya, tapi digaruk, dicakar, akankah menjadi dua korban, double kill, looking for triple kill, tapi ternyata cukup jauh pandanya kali ini ya. Yes, cukup jauh pandanya Jakarta Banjarmasin dan langsung diajar lagi Bransia mencoba untuk menghadang seorang Mars, tapi mereka fokus di arah mid lane-nya. Mencoba untuk dapetin turret, tapi ternyata tidak ada minion yang masuk, sudah mulai hilang satu persatu dan Bransia tampaknya lebih fokus dapetin blue buff ya. Ada Arit juga, ada retribusi didapati ujung saja dan Drips yang membawa mimpi buruk berkali-kali. Marsia juga langsung hilang. Fredo-nya nggak punya flicker dan langsung double kill 6-0 Walai. Ya ampun, double kill lagi dalam 2 menit. 4 poin ke berhasil diamanin tadi, total dari 2 double kill dan sekarang 1 hit terakhir ternyata masih bisa ditahan oleh Wan. Akankah digas habis oleh Brans? Ternyata nggak dilepasin begitu aja. Total 5 poin kill untuk Brans yang sekarang. Yes, bener banget, langsung di screenshot ya. Biar tahu juga ini adalah pertandingan antara Big Drone Alpha dan juga Genflex Arrowa. Buat kalian juga yang mau screenshot bisa langsung di-share juga di tag ke kita biar kita tahu kalau kalian tuh lagi nonton bareng-bareng juga sama teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian dan juga selingkuhan kalian. Ya boleh lah kalian story di sana tuh ya, nontonnya sama siapa aja gitu. Tapi untuk sekarang ada fakta cool. Apa tuh? Bigatron mendeburkan 2 pemain baru di MPL season 6. Ripo sempat vakum di 4 minggu awal, sedangkan Matt baru dinaikkan dari MPL di season ini. Benar sekali, Ripo. Ada Cornet sama Pulung yang naikkan itu. Matt kan gitu. Jauh banget. Ya Allah, emang nggak boleh apa deh. Jauh banget dong. Mat itu miripnya sama Max. Karena kembar. Iya emang kembar kan Ya mereka. mirip dong. Iya mirip. Ya, Ya. Oke, back to the game. Ya, Rainbow sudah 3 assist diberikannya sekarang ya. Tapi Elise sendirian cutting minion di top lane, Tamus juga memotong minion di depannya. Sementara untuk di mid lane terjadi kerusuhan 3 lawan 3, saling ledek, maju lo sini kagak, gua aja lu aja yang maju, tapi ternyata belum ada yang mau maju. Hanya saja sekarang Hilda mendadak berdekatan, bertetanggaan dengan Fredo yang langsung dipacul begitu aja masuk ke dalam home sweet home dari seorang Hilda, mukul lagi tapi masih nahan aja dengan Absol yang udah ada di dalam dan Turtle diambil oleh Drips lihat di arah belakang lagi membawa mimpi buruk Fredo-nya mencoba serang Drips selalu tebal, diincar lagi Ripo-nya, Cornet mencoba maju ke arah depan, Dinasme sekarang diajar lagi, dibuka Inferno-nya, flicker dari seorang Dinasme masih bisa menyuruh ke arah belakang, tapi ada Drips mau dipaculkah? Enggak, ternyata masih bisa selamat semuanya. Dan bahkan ini kalau misalkan kalian sadar Walai, Haritnya baru level 8, sedangkan Bransia sudah level 13 menuju ke 14. Ini kalau kata Ranger Mas, ini kencana. Wah, ini bencana, Pak. Bencana. Iya. Kalau kencana tuh sono di kebun jeruk, Pak ya. Baiklah. Bencana tuh kalau misalkan, cabut yuk. Terus pas harinya datang, tiba-tiba wacana. Itu wacana, Pak. Salah kan saya ngomong apa sih? Oke, back to the game lagi. Ternyata Watt ya yang di arah bottom lane sudah langsung dihilangkan, sendirian tadi dikeroyok, dan ini benar-benar kalau misalnya dilihat dari networknya udah jauh banget sih, 25.700 dengan 19.000 permainan dari Bigetron, benar-benar luar biasa banget ya di game yang pertama. Ini sulit banget sih Pak Pulung. Sulit Bapak, bisa dibilang mereka ditekan habis-habisan, tapi terjadi sebuah pertempuran lagi di bagian depan sana. Apakah Elise terjebak dan ternyata untung masih bisa kabur ke bagian belakang, dan sekarang red buff menjadi sasaran dari Bigetron Alpha. 1 inner turret di top lane pun udah ditumbangkan. Nih kalau udah dilihat dari itemnya, levelnya, gold yang didapatkan dari Bigetron Alpha udah hampir beda 10.000. 9.000 lebih tepatnya, 9.000-an lebih dari Bigetron Alpha ini. Sebenarnya kalau di atas kertas sebenarnya ini Bigetron Alpha udah megang banget di game yang pertama, tapi yang harus dilakukan dari Genflix adalah kalau misalkan mereka bisa sabar dan dapetin satu momentum aja, mungkin dengan kesabaran yang mereka miliki bisa saja Bisa Bapak. di comebackin lagi. Apa saja bisa terjadi. Apa aja bisa terjadi, banyak sekali momen seperti itu juga udah sering kita lihat. Sementara untuk sekarang Ripo masih nyolek-nyolek, ada wave minion, ternyata Hilda dikeroyok oleh 2 orang. Udah ada Chaos Assault, kan tadi langsung dikeluarkan di Hurricane Dance saja. Chaos Assault-nya sekarang udah keluar, langsung didorong lagi, tapi ternyata untuk Grimsnya udah nggak bisa bertahan, dan sementara itu udah ada godlike didapatkan oleh Roger Cornet. Wow, benar sekali, dan tampaknya Wattnya juga sekarang, dan mungkin ini waktu yang tepat juga untuk mereka
mendapatkan Bapak Lord yang terhormat. Buffnya diambil lagi, tidak boleh diberikan farming sama sekali. Bahkan lihat zoning yang dilakukan oleh Rainbow dan juga Matt maju ke arah depan, dipaksakan untuk mengeluarkan ultimate-nya dari seorang Clay. Dan Lordnya walaupun masih di bawah menit 12 masih berwarna ungu belum berwarna kuning, langsung didapatkan juga oleh seorang Roger. Dan ini adalah waktu yang tepat juga untuk mereka bisa nge-push dengan bantuan Lord yang terhormat. Iya, tadi kalau nggak ada Ground of Order-nya udah kacau banget, Lunox-nya bisa langsung hilang di Iya. halaman rumah sendiri, Pak. Bener loh, di dive loh. Matt dan juga Rainbow benar-benar sebuah komunikasi yang sangat baik tadi tercipta, tapi untuk Lordnya sekarang udah jalan perlahan, lenggak-lenggo. Enchanted Talisman diambil oleh Uranus. Matt bisakah kali ini dia masuk ke dalam untuk langsung ngedive membantu rekan-rekannya agar bisa mendapatkan 1 poin ataupun 5 poin kill sekaligus, tapi ternyata udah ada 1 korban. Elisnya gak kuat, Sahari Candace pula sudah dikeluarkan, misalkan 2 ber-HP lagi tapi masih bisa mundur ke bagian belakang. Tapi untuk anak-anak dari Titan Alpha, mereka masih berada di dalam inhibitor turret. Yap, belum bisa masuk ya. Yes, masih bisa di-defend ternyata dan masih bisa ditahan untuk sementara daerah mid lane-nya. Move lagi ke arah atas, tidak ada minion wave di arah tengah masih, super minion masih besar juga. Mencoba untuk maju lagi, Matt yang menjadi lini paling depan. Dreams yang membawa mimpi buruk langsung ke arah seorang Mars dan turretnya. Mereka fokus dapetin turret di arah tengah dan langsung move lagi ke arah atas. Mereka fokus, tidak mau kehilangan momentumnya. Dan fokus juga mendapatkan 1 poin kill lagi dari seorang Matt yang sekarang didapatkan seorang Clay. Masih mencoba untuk ditahan dan Bransnya move lagi ke arah bawah. Semua turret yang mencoba untuk dirontokin. 1 katapult tersisa dan masih bisa untuk ditahan di arah bawah. Masih bisa ditahan, hampir aja gundul layaknya pala Bapak Cornet, tapi masih ada 1 inhibitor turret lagi di bottom lane-nya. Hanya saja sekarang minionnya udah segede-gede monster, akan sangat berbahaya sekali untuk mereka karena banyak sekali momen juga tercipta. Minion mendadak masuk, bahaya sekali untuk mereka karena banyak sekali momen juga tercipta. Minion mendadak masuk, langsung ngerubuhin base sendiri ya. Benar sekali, menunggu buff birunya muncul. Sudah mulai di zoning juga, ada Rinasmi, ada Clay, Mars, Fredo. 4 orang melawan 2. Ultimate dikeluarkan, retribution dilakukan oleh seorang Harintia dan langsung dijepit begitu saja. Immortality-nya dari seorang Dreams tidak pecah-pecah. Fokus ke arah seorang Watya sekarang flicker ke arah belakang, dikejar lagi, di flicker lagi sama Ripo ya. Double kill dari seorang Ripo, tidak ada minion. Dreams yang masih belum pecah immortality-nya, walai. Wow, ini benar-benar ketekan untuk gameplay Arrow of 2 orang yang udah hilang, menyisakan 3 player aja. 5 player dari Titan Alpha udah siap untuk langsung masuk ke bagian dalam, langsung dibakar begitu aja. Sakit banget, digarung sampai ke dalam. Dan tapi untuk base-nya terbuka lebar, seperti kemenangan di game pertama hadir untuk Bigatron Alpha. Congratulations. Yes, benar banget. Ini dia permainan yang sangat amat disiplin, rapih banget.